الحمد لله الذي أعد للمؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العزيز الغفار القهار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار. اللهم صل وسلم وبارك على محمد نور الأنوار وعلى آل الأبرار وأصحاب الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القرار. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. ولقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin al-hadirin rahimakumullah. Di dalam surah An-Nisa ayat 34, ayat yang sangat akrab di telinga kita, Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan tentang status, tugas, tanggung jawab dan posisi laki-laki dalam kepemimpinan di rumah tangga. Allah berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim." Laki-laki adalah pemimpin atas perempuan karena Allah telah berikan kelebihan dalam hal-hal tertentu pada laki-laki, dan karena kewajiban memberi nafkah itu Allah bebankan di pundak laki-laki. Khutbah ini adalah kelanjutan dari khutbah kita beberapa bulan yang lalu ketika mentadabburi firman Allah surah At-Tahrim ayat 6. Maka izinkan khatib mengajak kita sejenak melakukan muhasabah, melakukan evaluasi tentang sudahkah kita menjalankan status, posisi, tanggung jawab sebagai qawwam di rumah tangga kita masing-masing, sebagai suami, sebagai ayah, sebagai pemimpin, sebagaimana Allah kehendaki, sebagaimana diajarkan Rasulullah SAW, sebagaimana diatur oleh syariat Islam, koridornya secara sempurna. Al-Imam Ibnu Katsir ketika menjelaskan makna ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, menjelaskan ay ar-rajulu qayyimun lil mar'ah. Kata beliau, makna dari ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa adalah bahwa ar-rajul qayyimun lil mar'ah. Laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan, ai huwa ra'isuha, laki-laki itu memimpin perempuan, wa kabiruha, dan dialah yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pemimpin itu, wal hakimu 'alaiha, dan memutuskan segala urusan-urusannya, wal muaddibu idza wajad, sekaligus mendidiknya, membinanya, menguatkan posisinya apabila dia menyimpang. Maka setidaknya ada 5 hal, ma'asyiral muslimin hadirin rahimakumullah, yang layak untuk kita evaluasi terhadap diri kita. Kita tidak mengevaluasi orang lain, kita sedang melakukan evaluasi terhadap diri kita masing-masing. Pertama, makna qayyimun lil mar'ah adalah fi syu'unil aqidah. Ar-rajulu qayyimun lil mar'ati fi syu'unil aqidah. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi perempuan dalam urusan akidah, urusan keimanan, urusan tauhid. Maka sebagai seorang suami, sebagai ayah, sebagai pemimpin di keluarga, seorang laki-laki harus memastikan dia berada di posisi kekokohan akidah, iman, dan tauhid. Karena dengan inilah kemudian dia mampu menjalankan tugas-tugas berikutnya. Hanya dengan keyakinan penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang laki-laki kemudian tahu bahwa tanggung jawabnya akan dia, segala yang dia tunaikan, kewajibannya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia sadar betul kaidah yang Allah tegaskan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Siapapun yang melakukan perbuatan yang baik meskipun hanya seberat zarrah pasti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, dan siapa yang berbuat keburukan meskipun hanya seberat zarrah, dia pasti juga akan bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh kaidah keimanan itu kemudian ketika ada di dalam hati seorang laki-laki, maka dia akan menjalankan kewajibannya secara maksimal. Maka seorang suami yang beriman kepada Allah tidak mungkin mengabaikan tanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya,
tidak mungkin akan tidak menjadi teladan di keluarganya, tidak akan mungkin berbuat zalim, melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan seterusnya, karena dia tahu bahwa semua yang akan dia lakukan dan telah dia lakukan dipertanggungjawabkan secara pasti di depan Allah Subhanahu wa taala, Qadhi Rabbul Jalil, di mana tidak akan ada excuse di situ, tidak akan ada saat lagi waktunya nanti di akhirat untuk menghindar dari perhitungan Allah Subhanahu wa taala yang pasti. Karena itu ma'asyiral muslimin hadirin rahimakumullah, hal pertama yang harus kita evaluasi pada diri kita, bila sampai hari ini kita masih dipercaya oleh Allah sebagai pemimpin di rumah tangga kita masing-masing, adalah hal kunna qawwamina linisa'ina fi syu'unil aqidah. Apakah kita sudah menjadi pemimpin dalam urusan keimanan, dalam urusan akidah, dalam urusan keyakinan kepada Allah, atau jangan-jangan kita justru jauh berada di bawah istri kita, perempuan-perempuan yang ada di bawah tanggung jawab kita. Yang kedua, ar-rajulu qayyimun lil mar'ati fi syu'unil ibadah. Laki-laki itu menjadi pemimpin dalam urusan ibadah, dalam urusan melaksanakan syariat. Ketika Allah perintahkan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Memang itulah misi kehidupan. Hidup ini untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk beribadah kepadaku. Kita ulang-ulang setiap hari kalimat inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Memang itulah tujuan hidup, untuk beribadah kepada Allah. Masalahnya kemudian ternyata tidak sedikit laki-laki yang absen dari tugas memimpin ibadah di rumah tangganya ini. Tidak sedikit suami yang justru meninggalkan salat, mengabaikan salat, terlambat salat, justru diingatkan oleh istrinya. Seharusnya suamilah yang membangunkan istri di waktu subuh. Seharusnya suamilah yang mengajarkan bagaimana tata cara ibadah yang benar kepada istri. Seharusnya suamilah yang mencontohkan bagaimana setiap hari harus membaca Al-Quran. Seharusnya suamilah yang mencontohkan bagaimana zikrullah, berzikir kepada Allah, membasahi lisan dengan kalimah thayyibah dan seterusnya. Apakah peran ini sudah kita jalankan sampai hari ini, atau jangan-jangan kita justru jauh tertinggal dibanding istri, anak-anak kita, perempuan-perempuan yang berada di bawah tanggung jawab kita? Tentu saja, ma'asyar simil hadirin rahmatullah, ketika Rasul katakan tunkahul mar'atu li arba', seorang perempuan itu dinikahi karena 4 alasan: limaliha, wali hasabiha, wali jamaliha, wali diniha. Karena hartanya, dia berasal dari keluarga yang kaya, karena keturunannya, karena kecantikannya, karena agamanya. Lalu kemudian Rasul kan fadfar bidzatid din taribat yadak, maka utamakanlah urusan agama, kamu akan beruntung. Tentu saja memang kita bersyukur kalau alhamdulillah hari ini Allah berikan kepada kita istri-istri yang salihah, tetapi tidak pernah boleh itu menjadi alasan membuat kita kemudian merasa tidak ada masalah ketika ternyata istri kita lebih unggul dalam urusan ibadah dibanding kita. Yang ketiga, ma'asyar simil hadirin rahmatullah, yang harus kita evaluasi dalam makna kepemimpinan yang Allah tegaskan dalam Al-Quran itu adalah ar-rajulu qayyimun lil mar'ati fi syu'unil akhlaq. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi perempuan yang ada di rumahnya, istrinya, anak-anaknya dan seterusnya dalam urusan akhlak. Rasulullah sabda, "Ma min syai' athqalu fi mizan al-'abd yawm al-qiyamah min husnil khuluq." Tidak ada sesuatu yang lebih berat timbangannya nanti di akhirat melebihi beratnya timbangan bagusnya akhlak seseorang. Dalam hadis yang lain Rasulullah sabda, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan." Seorang beriman itu paling sempurna imannya bila akhlaknya terbaik. Tapi hari ini, setidaknya berdasarkan apa yang kami dapatkan dari data di pengadilan agama, betapa banyak rumah tangga yang hancur berantakan gara-gara kita para laki-laki. Sekali lagi izinkan khatib menggunakan majlis mimbar Jumat yang mulia ini untuk mengajak kita semua mengevaluasi diri kita. Betapa banyak di antara para laki-laki yang adalah suami bagi istri-istri dan yang adalah amanah yang Allah titipkan, ternyata berada di titik kualitas akhlak yang memprihatinkan, yang pembohong, yang suka memfitnah,
yang suka mencuri, yang suka bermaksiat, yang suka melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan rasionalitas manusia yang normal dan seterusnya. Maka belum terlambat dan tidak pernah terlambat, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, untuk secara bersungguh-sungguh memperbaiki sisi ini bila kita mungkin punya masalah padanya. Yang keempat, makna dari qawwam, kepemimpinan itu sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir, bisa kita uraikan dalam kalimat ar-rajulu qayyimun lil mar'ati fi syu'unil ilmi wath thaqafah. Bahwa seorang laki-laki, apalagi bila sudah bersatu sebagai seorang suami, apalagi telah bersatu sebagai seorang ayah, harus menjadi pemimpin dalam urusan ilmu, pengetahuan dan wawasan. Tegas betul dalam Al-Quran ketika Allah berjanji, fa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah pasti akan mengangkat derajat orang-orang beriman dan berilmu, banyak derajat. Al-Islam wa dinul ilm wa thaqafah. Islam adalah agama yang sangat menekankan ilmu, pengetahuan, wawasan. Tentu pertama sekali ilmu tentang akidah, tentang ibadah, tentang akhlak dan seterusnya. Tapi lihatlah hari ini berapa banyak laki-laki yang bersungguh-sungguh mengurusi hal ini. Lihatlah majelis-majelis ilmu. Lihatlah majelis ilmu majelis taklim di Masjid Raya. Yang ramai hadir adalah ibu-ibu datang dari berbagai penjuru negeri. Kapan pernah ada majelis ilmu bapak-bapak selain khutbah Jumat? Tentu saja khutbah Jumat dalam tempo sekitar 15 maksimal 20 menit atau bahkan kadang-kadang cuma 10 menit. Itu pun juga sebahagiannya dengan ngantuk dan lain sebagainya. Berapa banyak ilmu yang bisa kita dapatkan, kecuali kita seharusnya mestinya mewajibkan diri kita untuk hadir di majelis-majelis ilmu yang lain. Di mana kita temukan hari ini masjid-masjid, musalla-musalla yang para laki-lakinya bersungguh-sungguh menuntut ilmu, belajar tentang Quran, belajar tentang hadis, belajar tentang fikih, tentang akidah, tentang sirah, tentang dakwah dan lain sebagainya. Bagaimana mungkin kita akan menjalankan tugas kepemimpinan kita sebagai suami, sebagai ayah, sebagai menantu, sebagai mertua nanti pada saatnya, kecuali dengan ilmu? Dan bukankah Allah yang perintahkan, bahkan pada kalimat pertama wahyu Allah turunkan kepada Rasul, Iqra, baca. Berapa banyak di antara laki-laki hari ini yang menyiapkan waktunya untuk membaca Al-Quran, membaca hadis, membaca tafsir dan seterusnya. Kecuali mungkin membaca HP, membaca Facebook, mungkin membaca hal-hal yang tidak bermanfaat atau bahkan mengundang syahwat dan seterusnya. Maka belum terlambat sekali lagi ma'asyiral hadirin rahimakumullah untuk melakukan muhasabah secara menyeluruh pada diri kita dalam bab ini, fi babil ilmi wath thaqafah. Dalam bab ilmu, pengetahuan dan wawasan kita sangat minimalis dalam hal ini. Karena itulah kemudian kenapa banyak laki-laki gagal menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya di rumah tangganya, karena qillatul ilm, karena minimnya ilmu, tidak tahu bagaimana cara harus bersikap, bagaimana harus berkomunikasi, bagaimana mencari solusi ketika ada masalah dan seterusnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah siapkan sesungguhnya bagi kita modal yang sangat sempurna, sumber keilmuan sepanjang zaman. Tetapi banyak sekali laki-laki yang mengaku muslim terperangkap dalam kemalasan, keengganan untuk menunaikan kewajiban talabul ilmi. Pada Rasul sudah tegaskan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mencari ilmu itu hukumnya wajib atas setiap muslim sepanjang hayat. Selama kita masih menjadi muslim, selama Allah masih anugerahkan kesempatan untuk bernafas, maka selama itu pula seharusnya kewajiban mencari ilmu itu harus ditunaikan. Yang kelima, setidaknya ma'asyiral hadirin rahimakumullah, yang harus kita evaluasi dari makna qawwam itu adalah bahwa seorang laki-laki ar-rajul qayyimun lil mar'ati fi syu'unil kasbi. Seorang laki-laki itu memimpin di rumah tangganya dalam urusan bekerja, dalam urusan mencari nafkah. Kewajiban mencari nafkah itu ada di pundak laki-laki. Tapi sangat memprihatinkan hari ini, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, betapa banyak laki-laki bahkan dengan sangat memprihatinkan di bumi ranah Minang, di mana kita bangga dengan falsafah adat bahasa di syarak bahasa di kitabullah, membiarkan perempuan-perempuannya bekerja, membiarkan perempuan-perempuannya dari pagi sudah harus keluar rumah, pulang sore hari bahkan malam hari, sementara sang laki-laki tidur bermalas-malasan, asik duduk-duduk di warung, ngobrol ngalor ngidul dan lain sebagainya, asik main HP, bahkan sampai kemudian tidak sedikit yang
terjerumus dalam perbuatan maksiat, judi online, perselingkuhan dan seterusnya, membiarkan istrinya, perempuan-perempuannya bekerja sementara dia malas-malasan. Ini jelas sebuah kezaliman yang pasti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. ولقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Di khutbah kedua ini izinkan khatib kembali mengajak kita berfikir tentang apa yang sudah kita lakukan untuk saudara-saudara kita di Palestina. Setahun lebih sudah pembantaian itu berlangsung. Manusia-manusia durjana Zionis Israel laknatullah alaihim nyaris tanpa perlawanan melakukan kebiadaban, tindakan-tindakan brutal sedemikian rupa dan seakan-akan dunia tunduk di bawah kaki mereka. Padahal kita muslim yang mengambil porsi sekitar 1/4 penduduk bumi, jumlah yang begitu banyak, lebih dari 2 miliar manusia, hanya bisa menonton kebrutalan dan kebiadaban itu terjadi sampai hari ini. Siapa yang mengatakan tragedi di Gaza sudah berakhir? Tragedi yang berawal sejak 7 Oktober tahun lalu itu sampai hari ini masih berlanjut. Pembantaian, pembunuhan, pengusiran, bombardir, menghancurkan rumah sakit, masjid masih berlangsung sampai hari ini. Apa yang kita lakukan? Maka izinkan khatib mengajak kita bersama mengevaluasi diri kita untuk kemudian berazam, bertekad akan melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan dalam posisi dan jabatan kita masing-masing, dalam kemampuan masing-masing yang bisa kita gunakan. Setidaknya doa. Tetapi selain itu, syukur-syukur masih bisa kita ambilkan bahagian signifikan dari rezeki Allah titipkan kepada kita untuk kita salurkan untuk saudara kita di Gaza, di Palestina, di bumi perjuangan Al-Aqsa. Dan satu hal yang tidak pernah boleh dikendorkan adalah harakatul muqata'ah, boycott movement, gerakan boycott yang seakan-akan sudah tak terdengar lagi hari ini, yang seakan-akan hanya berlangsung 2-3 bulan sejak 7 Oktober 2023. Padahal sesungguhnya gerakan itu andai saja kita berkomitmen dan konsisten melakukannya, cukup bisa memberikan peringatan kepada mereka, para pencinta-pencinta dunia itu. Tapi sayang, seribu sayang, jangan-jangan seakan-akan kita pun juga sudah dijangkiti oleh penyakit cinta dunia itu, sehingga bahkan untuk sekedar berkomitmen tidak membeli produk-produk afiliasi Zionis itu pun kita seakan-akan sudah tidak lagi peduli. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, menunjuki kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا
وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجعل دائرة السوء عليهم يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المظلومين المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم وحد كلمتهم وسدد رميهم وأنزل في قلوبهم السكينة. اللهم كن لهم وليا ونصيرا. اللهم كن لهم وليا ونصيرا. اللهم كن لهم وليا ونصيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه محمد وبارك وسلم. سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.